Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Setelah sebelumnya kita membahas part pertama untuk alur cerita seri Gensoki volume 27, sekarang kita akan melanjutkan ke part selanjutnya. Video ini adalah part kedua untuk pembahasan volume 27, di mana tentunya ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian tuh dapat memahami alur ceritanya. Nah, di part kedua ini cerita akan berfokus pada reuni antara Ryo dengan teman sekelasnya saat di akademi dulu, dan akan ada juga kelanjutan tentang kondisi dari restorasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya, saat ini scene berpindah memperlihatkan Christina. Jadi setelah sebelumnya Christina mutusin hukuman untuk Stewart dan juga Huguenot, ia kemudian mengumumkannya pada seluruh anggota restorasi. Jadi dengan begitu, kabar mengenai dosa masa lalu Huguenot dan anaknya juga udah tersebar. Saat ini Christina sedang mendatangi mansion Ryo dan sedang berbicara dengan Ryo. Tentunya saat ini Alfred yang baru aja udah diangkat kembali sebagai pedang raja, juga ikut sebagai pengawal Christina. Selain berperan sebagai pengawal, Alfred juga ikut untuk minta maaf pada Ryo secara langsung. Nah, kalau kalian ingat, di volume 12 sebelumnya sempat terjadi pertarungan antara Alfred dan Ryo ketika Ryo membantu Christina kabur dari Beltram. Nah, di sini Alfred tuh minta maaf atas kejadian itu. Tapi sebaliknya di sini Ryo juga minta maaf karena sebenarnya saat itu Ryo yang menanglah yang melukai Alfred. Ryo juga minta maaf dan mengaku bahwa dialah yang dulunya melawan Alfred ketika menculik Celia dari pernikahannya. Di sini Ryo juga memberitahu Alfred bahwa dulunya ia adalah siswa di Akademi Beltram yang bernama Ryo. Alfred pun mengingat kembali siswa berbakat berambut hitam yang dulu pernah mengalahkan Charles saat di turnamen dulu. Intinya di sini mereka tuh saling mengingat beberapa kejadian di masa lalu. Gak cuma Alfred, tapi adiknya, yaitu Vanessa juga minta maaf pada Ryo. Salah satunya tuh atas kejadian saat di daerah Kumu ketika ia pertama kali bertemu dengan Ryo yang saat itu masih gembel. Flora juga sempat minta maaf karena menurutnya itu juga adalah salahnya. Bahkan saat itu Ryo juga sempat disiksa oleh Charles. Tapi di sini Ryo gak mempermasalahkan itu semua. Apalagi itu juga udah jauh di masa lalu. Nah, setelah itu, Christina kemudian melaporkan bahwa ia udah memberi hukuman pada keluarga Huguenot. Huguenot yang dulunya adalah seorang duke, kini pangkatnya udah diturunkan ke baronet. Sementara anaknya, yaitu Stewart, akan jadi budak seumur hidupnya. Christina di sini bertanya apakah Ryo setuju dengan itu. Christina bilang gitu, seolah nanya apakah Ryo udah puas dengan hukuman seperti itu. Dan seolah kalau Ryo mau, hukumannya tuh bisa ditambah jika ia menginginkannya. Tapi seperti yang kita tahu, Ryo yang baik hati justru menganggap hukuman itu udah cukup berat dan nanya balik ke Christina apakah nggak masalah jika mereka dihukum seperti itu. Christina di sini menjelaskan kalau ia tuh nggak bisa membiarkan kejahatan seperti itu dan ia tuh harus menghukumnya. Di sini aura Christina tuh seolah ia tuh benar-benar seorang pemimpin yang tegas. Nah, selain itu, di sini Christina juga mengungkapkan kalau beberapa teman sekelas mereka saat di akademi dulu, yaitu Roanna, Alice, dan Dorothy, juga pengen minta maaf pada Ryo secara langsung. Ryo pun mengerti dan mempersilahkan mereka untuk datang kapanpun mereka mau. Meskipun di sini, Ryo tuh sebenarnya merasa kalau mereka semua tuh nggak punya kesalahan, sehingga harus minta maaf seperti itu. Nah, sementara itu scene berpindah sedikit memperlihatkan Huguenot yang datang menemui Duke Gregory secara diam-diam. Di sini mereka berdua tuh membicarakan sesuatu yang rahasia. Intinya pertemuan mereka di sini tuh tampak sangat mencurigakan. Nah, di saat yang sama, scene kemudian berpindah memperlihatkan adik dari Stewart, yaitu Pierre. Pierre di sini tampak sangat emosi. Dan saat ini ia tuh terlihat sedang berjalan menuju penjara bawah tanah. Tujuannya adalah untuk menemui Stewart yang saat ini sedang ditahan. Ketika ia tiba, Stewart yang seolah mendapatkan harapan segera menghampiri Pierre. Tapi tak diduga ternyata Pierre yang emosi tiba-tiba memukul Stewart dengan tongkatnya. Ternyata alasan Pierre emosi itu karena ulah Stewart yang membuat ayah mereka yaitu Huguenot jadi turun pangkat. Jadi sebelumnya Pierre itu adalah pewaris untuk posisi Duke Huguenot.
Nah saat ini Huguenot udah turun pangkat jadi baronet, dan baronet tuh nggak bisa diwarisin. Jadinya Pierre juga nggak bisa dapat apa-apa dari ayahnya, dan ia akan jadi orang biasa seumur hidupnya. Semuanya tuh gara-gara ulah Stewart. Karena itulah di sini Pierre tuh sangat marah. Ia terus memukuli Stewart tanpa ampun pakai tongkatnya. Pierre juga memberitahu nasib Stewart bahwa kedepannya ia tuh akan dijadikan seorang budak. Semua orang di restorasi udah mengetahui dosa Stewart, dan Stewart tuh akan menderita sebagai budak seumur hidupnya. Ketika mendengar itu di sini Stewart sangat stres. Pierre juga bilang kalau ia tuh akan mengikuti kemanapun Stewart akan dikirim nantinya. Dan Pierre tuh pasti akan membuat Stewart makin menderita. Intinya Pierre tuh sangat pengen balas dendam atas ulah Stewart. Setelah itu Pierre pun langsung pergi, meninggalkan Stewart yang udah gak ada harapan lagi. Nah sekarang scene berpindah kembali memperlihatkan Christina dan Flora yang datang lagi ke mansion Rio. Kali ini mereka tuh datang bersama Roanna, Alice, dan Dorothy. Tujuan mereka tuh datang tentunya adalah untuk minta maaf. Rio sebagai tuan rumah menyambut mereka semua dan mereka langsung berpindah tempat ke halaman belakang mansion. Rio kemudian pergi sebentar untuk menyiapkan minuman dan cemilan. Sementara itu Rio meminta Celia untuk mengobrol duluan dengan mereka. Di sini Roanna dan yang lainnya tuh tentunya sangat tegang. Setelah Rio pergi, Celia kemudian bilang kalau mereka semua tuh nggak usah tegang. Nah, jadi ternyata Rio tuh sengaja pergi menyiapkan minuman dan membiarkan Celia berbicara duluan dengan mereka. Itu semua agar mereka tuh bisa jadi lebih santai dulu. Celia menjelaskan bahwa Rio tuh sebenarnya nggak menyimpan dendam pada mereka semua. Bahkan Rio tuh menganggap pertemuan ini sebagai reuni. Tapi meskipun begitu, para gadis tuh tetap ingin minta maaf. Karena kalau tidak, mereka tuh merasa nggak pantas berhadapan dengan Rio. Celia pun mengerti dan bilang kalau ia tuh akan mendukung mereka semua. Nah singkatnya, gak lama kemudian Rio pun kembali membawakan mereka teh dan kue. Awalnya mereka semua tuh minum teh dan mencicipi kue buatan Rio. Mereka semua tentunya memuji kue buatan Rio. Mereka semua berterima kasih karena udah dijamu seperti ini, meskipun mereka tuh sebenarnya datang untuk minta maaf. Rio menjelaskan kalau ia tuh nggak keberatan, karena sebenarnya menurut Rio mereka semua tuh nggak punya alasan untuk minta maaf. Jadi dengan kata lain Rio tuh sebenarnya nggak pengen mereka sampai minta maaf. Tapi di sini Celia menjelaskan kalau mereka tuh punya alasan yang membuat mereka tuh harus minta maaf. Dan Celia tuh meminta Rio untuk mendengarkan mereka semua. Nah, Rio yang nggak bisa menolak permintaan Celia tentunya langsung mengerti dan membiarkan para gadis untuk minta maaf. Tapi di sini Rio tuh mengajukan syarat. Syaratnya adalah Rio tuh pengen kalau ini jadi yang terakhir kalinya. Setelah ini mereka tuh nggak boleh lagi mengungkit kisah suram di masa lalu dan hanya fokus menjalin hubungan yang baik saja. Dengan menerima syarat itu, para gadis pun di sini meminta maaf satu persatu pada Rio. Dimulai dari Christina dan Flora. Di sini mereka tuh minta maaf sebagai putri kerajaan Beltram. Dan mereka minta maaf atas semua ketidakadilan yang diterima oleh Rio di masa lalu. Kemudian dilanjutkan dengan gadis lainnya. Mereka semua minta maaf karena mengabaikan Rio di masa lalu dan membuat Rio tuh jadi terasingkan saat di akademi dulu. Selain itu, Alice juga minta maaf karena telah memberikan kesaksian palsu bahwa Rio lah yang udah mendorong Flora saat ujian praktek di akademi dulu. Mendengar itu semua, Rio pun menerima permintaan maaf mereka. Setelah itu Rio kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia tuh nggak merasa kalau dirinya tuh terasingkan dan ia tuh sebenarnya biasa aja. Tapi kalaupun begitu maka Rio tuh justru merasa bersyukur karena udah terasingkan saat di akademi. Alasannya adalah jika ia nggak terasingkan maka ia tuh mungkin nggak akan bisa dekat dengan Celia. Dan Rio tentunya nggak pengen itu terjadi. Mendengar itu wajah Celia di sini tuh langsung merah dan ia tuh merasa sangat malu. Gadis lainnya juga terlihat bersemangat seolah menyaksikan adegan di novel romance. Celia sempat menegur Rio dan mengatakan kalau Rio tuh jangan bercanda seperti itu. Tapi Rio bilang kalau ia tuh nggak bercanda dan ia tuh serius. Itu malah membuat suasana di sekitar mereka tuh malah makin romantis. Tapi seperti biasa di sini Rio tuh tentunya nggak peka.
Nah, setelah itu mereka kemudian melanjutkan reuni mereka. Para gadis dipersilahkan menanyakan beberapa hal pada Ryo. Dimulai dari Alice. Di sini Alice tuh bertanya kenapa warna rambut Ryo berubah. Ryo pun menjelaskan kalau dulunya ia tuh mengubah warna rambutnya dengan menggunakan artefak sihir. Tapi karena suatu keadaan warna rambut aslinya tuh saat ini udah berubah jadi putih seperti yang mereka lihat. Nah, setelah itu Ryo kemudian mengubah warna rambutnya jadi hitam, sama seperti warna rambut Ryo di masa lalu dengan menggunakan artefak sihirnya. Ketika warna rambut Ryo berubah, para gadis tuh di sini jadi terkejut dan mereka langsung teringat dengan sosok Ryo di masa lalu. Terutama Flora tuh di sini jadi sangat bersemangat. Christina juga mengatakan kalau penampilan Ryo tuh sangat berbeda. Ketika warna rambutnya jadi hitam, ia tuh langsung teringat dengan sosok Ryo di masa lalu. Di sini Flora tuh bertanya apakah Christina merasa malu pada Ryo. Christina tentunya langsung menyangkal dengan panik. Tapi dilihat gimana pun di sini tuh Christina entah kenapa memang lagi malu. Pipinya juga terlihat merah. Flora pun terus menggoda Christina dan mengatakan kalau Christina tuh pastinya lagi malu. Pada akhirnya Christina pun mengalah dan bilang kalau ia memang lagi malu. Ryo sempat ingin mengubah warna rambutnya kembali jadi putih. Tapi Flora dan para gadis lainnya menghentikannya dan bilang kalau Ryo juga cocok dengan rambut hitamnya. Mereka tuh pengen kalau Ryo tetap menggunakan rambut hitamnya, karena dengan rambut hitam itu mereka tuh benar-benar merasa seperti reuni dengan Ryo, bukan dengan Haruto Amakawa. Nah, selanjutnya giliran Dorothy yang mengajukan pertanyaan pada Ryo. Dorothy di sini bertanya apakah Ryo tuh mengingat tentang Dorothy saat di akademi dulu. Ryo pun menjelaskan kalau tentu saja ia mengingatnya. Ryo bahkan udah menyadarinya sejak pesta dansa di kerajaan Galar dulu. Mendengar itu, Dorothy pun jadi sangat senang. Dan dilihat gimana pun, di sini Dorothy tuh lagi tersipu malu dan ia tuh nggak berani menatap Ryo. Rowana yang menyadari itu kemudian berpikir bahwa Dorothy ini pastinya udah jatuh cinta pada Ryo. Ia berharap kalau Dorothy tuh nggak melakukan hal aneh. Nah, Ryo kemudian melanjutkan dan bilang kalau saat itu Alice juga ada di sana. Alice pun jadi ikut senang dan ia tuh jadi bersemangat karena ternyata Ryo juga mengingatnya. Melihat itu Rowana jadi tersadar kalau nggak cuma Dorothy, tapi Alice juga udah jatuh cinta pada Ryo. Dan itu membuat Rowana di sini jadi sedikit terkejut hingga ia tuh menumpahkan sedikit tehnya yang sedang ia pegang. Melihat itu di sini Ryo tuh langsung mendekati Rowana dan mengkhawatirkannya. Ryo bertanya apakah Rowana tuh nggak apa-apa dan meminta Rowana untuk memperlihatkan tangannya. Setelah memperlihatkan tangannya, di sini Ryo tuh langsung memegangnya dengan lembut dan mengeceknya. Di sini Ryo tuh benar-benar bersikap sangat gentleman dan ia tuh sangat mengkhawatirkan Rowana. Karena itulah Rowana juga tiba-tiba merasakan kalau wajahnya tuh jadi merah dan jantungnya tuh berdebar sangat kencang. Rowana curiga kalau jangan-jangan saat ini ia tuh sedang jatuh cinta. Karena saat ini Rowana juga bisa melihat wajah Ryo dari dekat, maka ia tuh jadi menyadari kalau Ryo tuh sebenarnya sangat good looking dan sangat sempurna. Menyadari itu, di sini Rowana langsung berusaha menghilangkan pikiran aneh sambil membayangkan wajah Hiroaki. Sementara itu Ryo menyadari kalau ada noda pada sarung tangan Rowana. Jadi ia pun meminta izin dan melepasnya lalu pergi untuk mencucinya. Setelah Ryo pergi, Alice dan Dorothy pun menatap Rowana dengan tatapan iri, seolah mengatakan kalau Rowana tuh sangat curang. Christina juga menatap Rowana dengan ekspresi tercengang. Menyadari itu, Rowana pun jadi malu dan ia pun diam-diam minta maaf. Singkat cerita, seminggu kemudian, scene berpindah memperlihatkan para petinggi restorasi yang saat ini sedang bertemu dan membicarakan beberapa hal penting. Di antaranya ada Christina, Huguenot, serta beberapa bangsawan lainnya. Selain itu, ada juga Celia yang ikut mendengarkan. Nah, intinya Christina menjelaskan kalau mereka tuh baru aja dapat surat dari pemerintah pusat kerajaan Beltram yang diwakili oleh Duke Arbor. Di surat itu tertulis kalau mereka tuh meminta untuk bernegosiasi dan mereka minta dua hal pada restorasi. Yang pertama, mereka mau kalau Christina tuh membatalkan penobatan dirinya sebagai Ratu Beltram. Lalu yang kedua, mereka pengen kalau regalia kerajaan Beltram juga dikembalikan. Oh ya, buat yang lupa atau mungkin yang nggak tahu, jadi regalia di sini tuh adalah semacam cincin yang jadi lambang kekuasaan di kerajaan Beltram.
Dengan adanya regalia ini, maka seorang keluarga kerajaan seperti misalnya Christina, itu bisa menobatkan dirinya sebagai raja ataupun ratu. Nah, regalia kerajaan Beltram tuh saat ini dipegang oleh Christina. Dan di beberapa volume sebelumnya, Christina juga udah menggunakan ini untuk menobatkan dirinya sebagai Ratu Beltram. Nah, karena itulah Duke Arbor dan pemerintah pusat tuh pengen kalau Christina membatalkan penobatan dirinya itu, serta mengembalikan regalia Beltram. Nah, di sini Christina dan para bangsawan restorasi membahas tentang ini. Mereka semua berdiskusi apa sebenarnya tujuan dari Duke Arbor. Dalam diskusi mereka diketahui juga kalau di kerajaan Beltram itu ada sistem pemilu. Itu untuk memvalidasi kenaikan tahta pemimpin selanjutnya. Jadi jika misalnya saat ini diadakan pemilu dan ternyata banyak yang mendukung Christina sebagai ratu selanjutnya, maka pihak Duke Arbor dan bawahannya juga harus setuju dan mematuhi Christina sebagai ratu selanjutnya. Mereka nggak bakal bisa lagi menentang Christina seperti saat ini. Nah, mereka semua berpikir kalau Duke Arbor ini takut jika pemilu diadakan. Lebih tepatnya, Duke Arbor mungkin takut jika ternyata beneran banyak yang mendukung Christina. Karena itulah, mereka meminta Christina untuk membatalkan penobatannya dan minta untuk mengembalikan regalia. Pihak Duke Arbor meminta untuk bernegosiasi tentang dua hal itu, dan mereka akan mengikuti tempat yang ditentukan oleh pihak restorasi. Sebagai jawabannya, di sini Christina mutusin untuk menerima tawaran dialog dan negosiasi tersebut. Nah, singkat cerita setelah pertemuan berakhir, saat ini Christina terlihat sedang mengobrol dengan Celia. Christina berterima kasih karena Celia udah mau ikut mendengarkan juga. Ia menjelaskan kalau pada pertemuan atau negosiasi dengan Duke Arbor nanti, Count Claire atau ayah Celia juga akan ikut. Jadi Celia nantinya bisa bertemu dengan ayahnya. Nah, saat bertemu dengan ayahnya nanti, Christina pengen kalau Celia tuh menyampaikan tentang pertemuan tadi pada ayahnya. Dan juga mengumpulkan informasi tentang ibu kota kerajaan dari ayahnya. Celia pun mengerti. Celia kemudian menjelaskan kalau selama ini ia tuh nggak banyak membantu restorasi. Jadi kalau ada yang bisa ia lakukan, maka ia tuh pengen membantu juga. Tapi Christina di sini menyangkal. Ia bilang kalau Celia tuh punya peran yang sangat penting sebagai pendamping Rio. Karena adanya Celia, maka restorasi tuh jadi punya hubungan yang baik dengan Rio. Selain itu, terlihat jelas juga kalau Celia tuh sangat dekat dan peduli pada Rio. Celia menjawab kalau sebenarnya Rio tuh juga peduli dan khawatir pada Christina. Rio bahkan meminta Celia untuk nanya ke Christina apakah ada yang bisa Rio bantu. Apalagi jika Christina tuh terlihat sedang kesulitan. Mendengar itu, di sini Christina jadi terkejut. Ia nggak menyangka kalau Rio ternyata mengkhawatirkannya juga. Christina kemudian meminta Celia untuk menceritakan tentang ini semua pada Rio serta ibunya. Christina nggak pengen jika mereka semua tuh merasa khawatir. Nah, singkatnya beberapa saat setelahnya, scene kemudian berpindah memperlihatkan Celia yang sedang mengobrol dengan ibunya dan Rio. Seperti yang diminta oleh Christina, Celia memberitahu mengenai isi pertemuan tadi pada Rio dan ibunya. Ia juga memberitahu bahwa nanti ayahnya tuh akan datang. Rio di sini mengatakan bahwa ketika ayah Celia nanti datang, maka ayahnya tuh mendingan nginap di mansion ini. Di sini dia tuh memanggil ayah Celia dengan sebutan gelar bangsawannya. Mendengar itu, ibu Celia kemudian mengatakan bahwa Rio tuh mendingan gak usah terlalu kaku. Rio harusnya memanggil ayah Celia dengan sebutan ayah mertua. Mendengar itu tentunya Celia tuh langsung terkejut dan ia pun menegur ibunya sambil malu-malu. Sementara itu, Rio di sini cuma tertawa. Rio kemudian bertanya bagaimana situasi restorasi saat ini menurut Celia. Celia pun menjelaskan bahwa situasi restorasi tuh saat ini sejujurnya cukup buruk. Tapi meskipun begitu, Christina tuh nggak menyerah. Ia masih tetap menyusun strategi dan akan menghadapi semua masalah restorasi. Rio di sini mengatakan bahwa ia tuh sangat khawatir dengan restorasi, Christina yang memimpinnya, serta Celia yang merupakan anggotanya. Di sini Rio tuh paling kepikiran juga dengan kondisi Christina. Apalagi karena Rio tuh sebenarnya udah melihat sisi lemah Christina, sisi Christina yang asli, yang sebenarnya begitu rapuh. Tapi Celia di sini mengatakan kalau Rio tuh nggak usah terlalu khawatir. Ia menjelaskan bahwa dari pertemuan tadi, Christina tuh sebenarnya seolah melihat secercah harapan. Mendengar itu, Rio pun mengerti.
Nah, setelah itu di sini Ibu Celia tuh tiba-tiba tertawa sambil melihat Rio dan Celia. Ibu Celia kemudian mengatakan bahwa keberadaannya tuh sepertinya hanya mengganggu saja. Celia tentunya langsung menyangkal perkataan ibunya itu sambil malu-malu. Setelah itu Ibu Celia kemudian melakukan hal yang gak terduga. Ibu Celia tiba-tiba mendekati Rio dan memeluk lengannya. Ia kemudian mengatakan kalau ia tuh sangat lelah dan ia akan meminjam sebentar lengan Rio. Melihat itu tentunya Celia tuh langsung panik. Celia langsung mendekati mereka dan mencoba memisahkan ibunya dari Rio. Ibu Celia di sini menggoda Celia dengan mengatakan bahwa apakah Celia tuh merasa cemburu. Tapi Celia dengan malu-malu tentunya menyangkalnya. Dan ia mengatakan bahwa ayahnya tuh pasti akan pingsan jika melihat adegan ini. Nah, sejak hari itu hari-hari yang damai terus berlalu seperti biasanya. Christina juga bersikap seperti biasanya seolah nggak ada masalah. Meskipun begitu, Rio tentunya merasa khawatir. Ia bahkan beberapa kali bertanya pada Flora untuk memastikan keadaan Christina. Tapi Flora pun menjawab bahwa Christina tuh baik-baik saja. Di sisi lain, ternyata diketahui kalau Lina tuh beberapa kali merasuki tubuh Miharu dan menghubungi Celia untuk suatu hal. Tapi ia tuh pada akhirnya nggak pernah muncul di hadapan Rio. Gimana pun Rio akhirnya mendapatkan kembali hari-harinya yang damai. Dan gak terasa, singkat cerita 1,5 bulan pun akhirnya berlalu. Nah, jadi mungkin itulah part kedua untuk pembahasan seri Gensoki volume 27 ini. Untuk kelanjutannya, kita akan bahas di video part ketiga selanjutnya. Di mana part ketiga selanjutnya tuh akan mulai memasuki konflik utama di volume 27 ini. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.